Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa mahasiswa menuntut penutupan aktivitas tambang ricuh. Polisi tetapkan tersangka pengoplos gas yang sebabkan kebakaran Polindes. Jelang MotoGP, Pemda keluarkan aturan kenaikan tarif hotel. Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Timur akhirnya mengungkap penyebab terjadinya kebakaran pos kesehatan Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya bulan Agustus lalu. Polisi menyimpulkan kebakaran akibat praktik pengoplosan gas di belakang pos kesehatan yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat yang tak lain merupakan suami dari bidan Polindes setempat. Dari 3 orang yang diperiksa polisi sebagai saksi, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka karena ia merupakan pemilik usaha pengoplosan gas. Rencananya tabung gas yang dioplos akan dijual ke Pulau Sumbawa. Polisi menyita puluhan tabung gas dan alat pengoplos sebagai barang bukti. Baru simpanlah email. Setelah kami melalui beberapa proses penyelidikan dan akhirnya kami melaksanakan gelar perkara yang dimana kami yakin menetapkan W sebagai tersangka. Yang dimana tersangka ini melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan di bidang migas. Jadi yang tersangka ini dia melakukan oplosan gas LPG. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 55 tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial H, 22 tahun, asal Sumbawa, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri ponsel dan surat kendaraan temannya. Tersangka ditangkap di rumah kos di Mataram atas laporan korban yang kehilangan barang saat pelaku menginap di rumahnya. Polisi menyita 2 buah BPKB dan uang ratusan ribu rupiah sisa menjual ponsel korban. Tersangka melancarkan aksinya dengan berpura-pura menginap di rumah korban. Bahwasanya memang korban tersendiri yaitu teman atau rekan dari pelaku, gitu lah. Di mana mereka berkumpul sampai hingga malam hari hingga subuh. Ternyata pelaku ini secara diam-diam, yang namanya pencurian pemberatan ya, secara diam-diam mengambil 3 BPKB milik korban berikut 1 iPhone milik korban. Alhasil, atas informasi dari pelapor yang dicurigai memang rekannya, kurang dari 24 jam kita melakukan upaya paksa dan mengamankan terduga dalam hal ini yang berinisial saudara H, ini orang Alas, Kabupaten Sumbawa, dan mengakui bahwa BPKB tersebut sudah dibuang yang bersangkutan di tong sampah, sedangkan HP sudah dijual melalui online. Tersangka nekat mencuri ponsel dan BPKB karena terbelit hutang. Apa niatmu kamu ambil BPKB ini? Mau dijual. Jual? Ya. Terus setelah ini apa yang kamu ambil? Setelah kamu ambil selain ini, selain BPKB apa lagi? HP. HP? HP apa? HP iPhone 11. Ya, di mana kamu ambil? Kamar. Kamar yang satuan? Kamar 1. Terus kamu jual berapa HP itu? 4 juta. 4 juta? 4 juta berapa? 4 juta. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah warga di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan belum berfungsinya jaminan kesehatan gratis yang dijanjikan pemerintah daerah.
Jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC tidak bisa dipakai untuk berobat di rumah sakit meski telah berlaku sejak awal Oktober 2023. Sejumlah warga mengaku telah mengurus administrasi rujukan ke puskesmas hingga pemerintah desa, namun tetap saja tidak bisa dijadikan jaminan karena warga harus tetap membayar biaya pengobatan. Masalah pembiayaan, awalnya kami akan mengajukan pembiayaan lewat bansos atau bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Tetapi ternyata bansos itu sudah tidak dikeluarkan oleh Dinas Sosial karena Dinas Sosial akan mengeluarkan program kesehatan yaitu UHC. Jadi dengan UHC itu warga Lombok Barat cukup berobat hanya dengan modal KTP. Untuk bansos sudah tidak berlaku karena terkait dengan launchingnya program UHC. Namun sampai saat ini program UHC belum bisa kita pakai di rumah sakit karena simpang siurnya informasi. Jadi di rumah sakit tadi pihak rumah sakit bilang kita belum menerima surat dari Dinas Kesehatan terkait program UHC ini. Merespon hal ini, Dinas Kesehatan mengklaim program UHC sudah bisa digunakan di seluruh layanan kesehatan. Program UHC ini adalah menjamin seluruh masyarakat Lombok Barat memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan, kalau yang sudah punya kan berarti aman posisinya. Tetapi masyarakat yang belum punya itu maka harus segera melakukan administrasi kependudukan. Contoh seperti KTP dan KK. Program Jaminan Kesehatan UHC merupakan terobosan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memastikan warga peserta BPJS Kesehatan mendapatkan layanan gratis kesehatan dengan hanya menyodorkan KTP. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat politik praktis. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang ASN yang menegaskan pegawai negeri sipil dilarang mengikuti kampanye dan kegiatan politik praktis. ASN juga dilarang menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, kepala daerah, dan calon legislator yang rawan terjadi saat pemilu. BKD juga berjanji akan memantau aktivitas unggahan berbau politik yang dilakukan oleh ASN dengan melibatkan Bawaslu dan pihak Kominfotik. Agar pegawai negeri ini kan dia konsen bekerja saja, dia tidak boleh ikut berpolitik, jadi netral. Jadi netralitas ASN menjelang pemilu kada, pileg dan pilpres. Dalam surat edaran itu ada sanksinya apa itu Pak? Kalau sanksi sudah jelas Pak, tidak perlu dibuat sanksi di edaran karena di undang-undang ASN sudah ada. Tapi dengan termasuk men-share di medsos juga tidak boleh? Oh tidak boleh Pak. Ini kan yang paling banyak kita temukan sekarang, ini kan dengan ada medsos ini. Seluruh ASN dituntut netral dalam pemilu agar terhindar dari pelanggaran etik. Badan Kepegawaian Daerah juga akan memberikan sanksi tegas jika ada ASN yang melanggar. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.